Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita masih pada tema 1, subtema 4, perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Dalam pembelajaran keempat ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan ubi. Anak-anak selamat menyimak, tetap semangat dan selamat belajar. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan ubi. Ada ubi batang, ubi lapis, dan ubi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan ubi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong juga lobak berkembang biak dengan ubi akar. Nah, anak-anak, apa sih persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis? Mari kita simak berikut ini. Persamaan dari ketiganya adalah sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan perbedaannya, umbi batang menyimpan cadangan makanannya pada batang. Umbi akar menyimpan cadangan makanannya pada akar. Sedangkan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya pada biji atau buahnya. Anak-anak, lebih lanjut kita lihat persamaan dan perbedaan berikut ini. Dari tempat di dalam tanah, itu persamaan. Perbedaannya, umbi akar terbentuk dari batang yang mengembang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Sedangkan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang menumpuk atau disebut biji atau buah. Sedangkan persamaan yang kedua adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Perbedaannya, umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Sedangkan umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Nah, untuk umbi lapis tumbuh tunas pada pangkal daun. Sedang persamaan ketiga adalah dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perbedaannya, umbi batang memiliki akar tunggang. Umbi akar memiliki akar serabut. Begitu juga umbi lapis memiliki akar serabut. Anak-anak, sekarang kalian coba minta bawang merah kepada orang tua kalian. Lihat dan amati, dan carilah informasi tentang tahap perkembangbiakan bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut.
Cara ini adalah yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Anak-anak juga bisa mencobanya menanam bawang merah di rumah, mungkin dengan gelas aqua yang dikasih tanah, terus selanjutnya kalian tanam bawang merah di tempat tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Siti dan temannya belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu gethuk. Yo, siapa anak-anak yang tahu gethuk? Mereka bekerja sama. Mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian bekerja sama dengan temanmu atau anggota keluargamu? Nah, silahkan coba kalian cari atau ingat-ingat bentuk kerjasama apa yang kalian lakukan. Berikut ini adalah contoh makanan dari umbi-umbian. Nah, ada umbi yang berwarna ungu. Ini bisa dibuat macam-macam makanan. Bisa langsung direbus lalu dimakan, dibuat keripik, dibuat es krim, dibuat bakpao. Selanjutnya ada gethuk, ya. Terus ada makanan kentang goreng. Berikutnya ada klepon dan juga sate dari singkong. Anak-anak, makanan tersebut sangat enak. Mungkin kalian pernah mencobanya. Bagaimana rasanya? Pasti nikmat, bukan? Makanan dari umbi-umbian tersebut. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian tambah mengerti dan paham. Tetap semangat, tetap belajar, dan salam sehat.